Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer, salam semangat, salam sehat, salam satu bulu, salam satu hobi tentunya masih di jalur peternakan puyuh. Ini hari ini kita menetaskan guys, jadi banyak sekali kawan-kawan yang mempertanyakan masalah menetaskan itu seperti apa. Ya tinggal ditaruh terus dikasih bola lampu, kita rekayasa lampu pakai pengaturan pembatasan suhu gitu. Cuman ada juga yang beberapa mempertanyakan ini dari akun siapa ya? Coba kita lihat dulu. Kenshi Oda. Ini apa ini? Maaf mau nanya, kalau mau menetaskan telur dimasukin ke inkubator secara bertahap bisa tidak, Pak? Gini kawan, kalau kita maksudnya gini, kita masukkan telur secara bertahap. Mungkin karena indukan masih sedikit. Jadi hari ini kita masuk 50 mungkin. Terus nanti jarak berapa hari masuk 50 lagi atau mungkin masuk 100 lagi gitu, karena bertahap sembari menunggu telur. Mungkin kita urai begini kawan, boleh sih itu, boleh, tetapi dengan atur jarak. Kalau jarak masuknya itu masih sekitar sehari 2 hari, mendingan nggak usah. Sebab nanti dia kejadiannya, artinya gini, maksud saya gini, ini telurnya ini satu indukankah atau beda jeniskah gitu loh, antara telur final stok atau telur yang masih standar atau PS atau yang parent stock. Artinya kan kalau parent stock kan kita ngejar mungkin hitam, terus kemudian kita campur dengan PS, kemudian kita campur dengan final stok FS gitu. Kalau bisa campur boleh, kita bertahap boleh, masukkannya boleh, tapi jeda waktunya harus agak lama. Jeda waktunya harus agak lama. Kenapa agak lama? Ya minimal 5 hari lah jeda waktunya. Karena nanti takutnya kalau jeda waktunya itu pendek, ya hanya sehari 2 hari, sedangkan itu telurnya itu berbeda antara telur indukan FS dengan telur PS atau telur GPS, itu mendingan jedanya itu sampai 5 harian saja kawan, 5 hari atau 6 hari. Jadi nanti tahu yang bakal netas duluan yang mana, yang belum yang mana nanti tahu. Nah kemudian yang untuk mungkin satu jenis, Pak ini sudah final stok Pak, tapi kita masuknya secara bertahap. Nah itu tadi kemungkinan karena keterbatasannya indukan. Karena begini kawan, kalau untuk telur puyuh ini kan daya kuat dia bertahan itu 10 hari. Lewat dari 10 hari, kalau menurut saya nggak usah ditetaskan. Karena telur sudah rusak. Ya. Lewat dari 10 hari nggak usah ditetaskan karena telur sudah rusak. Nah, kalaupun bisa, boleh itu kalau masuk secara bertahap boleh, tapi jeda waktunya menurut saya lebih dari 6 hari. Karena apa? Takutnya begini kawan. Walaupun itu satu jenis indukan yang masuk, satu jenis misalkan masih campur ini Pak, terus kita masuk. Terus kemudian jarak 2 hari, 3 hari kita masukkan kembali. Ini kalau bisa jangan hanya jeda sehari atau 2 hari atau 3 hari. Karena apa? Masa-masa dia untuk eh, netas, maksudnya kemungkinan kan hari ini netas misalkan, jeda hanya 2 hari. Hari ini netas. Terus kemudian itu sampai besok. Hari ini mulai pecah sampai besok. Artinya 2 hari jeda kan. Kemudian sampai 3 hari baru kita ambil, kita pindah. Nah kalau jedanya 3 hari, yang selanjutnya pun menetas. Nah dari situ kita tidak tahu
mana telur pertama dengan mana telur kedua. Karena apa? Yang telur pertama itu kalau hitungannya itu sudah sekitar 19 hari kan harus diberesi. Yang nggak netas, kemudian cangkangnya juga harus kita ambil. Nah, yang tidak menetas kan harus kita kosongkan lagi tempatnya atau nyambung lagi gitu. Makanya di situ kalau bisa jeda itu sekitar 6 hari atau 7 hari. Nah, lewat dari umur-umur 19 atau 20 hari yang tidak menetas itu bisa ditarik. Kalau kita jedanya hanya sehari 2 hari, kita tidak tahu mana yang sudah netas, mana yang belum menetas. Karena di situ akan tercampurlah. Kalau sudah netas ketahuan karena apa? Cangkangnya pecah. Tapi kalau yang nggak netas atau yang belum menetas, akhirnya campur dengan telur yang lama. Bisa juga ada solusinya disekat. Bisa juga kita sekat, kita kasih pembatas dari sini. Kita kasih pembatas, kita bagi dua. Yang ini kemarin, kemudian yang ini sekarang jarak 2 hari. Itu nggak apa-apa kalau kita sekat. Kalau tidak kita sekat pembatas, adanya pembatas, maka kita akan kebingungan sendiri kawan. Ketika nanti sudah menetas kita akan kebingungan. Dan ketika nanti itu akan kita beresi, mana yang telur memang betul tidak menetas dan mana telur yang belum menetas, yang bawaan trip ke-1, itu nanti kita kebingungan. Makanya kalau bisa ada pembatasnya, terus jaraknya agak jeda sekitar 5 hari atau 6 harian. Boleh di 7 hari juga enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya waktu kita penetasan, waktu menetas, kita enggak kebingungan. Mana yang sudah netas, mana yang belum gitu. Jadi gitu kawan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena kalau jaraknya terlalu jeda, nanti kita sendiri yang akan kewalahan dan akan ribet di situ. Mana yang belum, mana yang sudah kita nggak tahu. Mana telur yang baru masuk, mana telur yang sudah lama kita nggak tahu. Takutnya nanti ketika kita beresi, sisa-sisa dari yang tidak menetas, itu yang pertama telur yang baru terambil, telur yang baru malah terbuang. Kan itu kita nggak malahan, rugi kita di situ. Wong telur masih baru masuk kok diberesi dibuang. Akhirnya kan kita yang rugi. Terus kalaupun di situ ada beda jenis, misalkan yang standar, terus masuk yang sudah FS, yang final stok dengan yang standar, akhirnya nanti anaknya saya yakin akan tercampur. Mana anak yang standar, mana anak yang sudah final stok. Karena kalau masih standar, jantan betina kan nggak ketahuan dari netas, dari warna bulunya. Tapi kan kalau sudah final stok ketahuan dari warna bulu. Nah, ketika nanti telurnya beda, telurnya itu FS dengan SS, dengan standar, dengan final stok tercampur, maka yang kuning itu belum tentu kita prasangkakan kalau yang coklat itu adalah betina, belum tentu. Karena apa? Nanti ada campur di situ, campur anaknya maksud saya itu. Ketika campur anaknya, ya kita bingung membedakan dari bentuk warna bulunya. Kita kan kalau sudah final stok kan kita tahu dari warna bulunya. Nah, jadi dari situ kawan kita yang mestinya kalau memang mau dicampurkan, mau masuk secara bertahap, ya jaraknya harus jeda agak sekitar 5, 6, 7 hari itu. Ya, jadi supaya kita tahu, supaya kita enak, supaya kita mudah kontrolnya. Ya, rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah selalu mampir di channel saya yaitu di Edi Puyuh Jambi. Mudah-mudahan kita para peternak puyuh sukses selalu, keberhasilan selalu menunggu kita, tetap setia, tetap semangat di jalur peternakan puyuh ya. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah mampir di channel. Mudah-mudahan sehat selalu, sehat sepanjang masa pokoknya.
jaya para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.